Su Wanzan muncul di belakang Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Sebuah pedang pendek muncul di tangannya, dan dia menikam Xiaoyan dengan sudut yang sangat rumit. Saat Su Wanzan mendekat, hantaman yang terbentuk dari guntur dan api menyapu. Kekuatan yang kuat menyebabkan kulit Su Wanzan berubah, dan sosoknya Su Wanzan tiba-tiba menghilang lagi. Dia muncul dari arah lain, membidik Xiaoyan dari udara dan menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini adalah telapak tangan hitam yang menyebabkan tubuh fisik Xiaoyan runtuh di Danau Jinghu. Pada saat ini, ada angin kencang lainnya yang membawa kekuatan yang lebih menakutkan, bertiup menuju Xiaoyan. Meskipun wajah Xiaoyan pucat saat ini, dan energi serta darah di tubuhnya sangat lemah, tampaknya semua kekuatannya terkonsentrasi di Thunder Fire Frost Lotus di depannya. Menghadapi telapak tangan hitam yang menderu, Xiaoyan hanya mengangkat tangannya dan melambai, dan si kembar guntur dan api terbang keluar dan kemudian bertabrakan dengannya. Kekuatan semburan guntur dan api menyapu, menyebarkan kekuatan destruktif yang tak tertandingi ini. Guntur menembus api palem hitam dan langsung menyebabkannya terbakar, langsung mengubahnya menjadi beberapa bagian. Mengapa dia mengumpulkan kekuatan aturan yang begitu kuat? Tidak mungkin melakukannya dengan kekuatannya. Level ketiga yang saya temui sangat jarang. Dengan kekuatan reguler seperti itu, jika api dan guntur sangat mematikan, Su Wanzan berpikir apakah saya bisa menggantinya. Mata Su Wanzan bersinar ketika dia melihat metode Xiaoyan, dan dia tampaknya sangat tertarik pada api dan guntur Xiaoyan. Su Wanzan sepertinya tidak peduli dengan patahnya telapak tangan hitamnya. Seolah tidak masalah, sosoknya menghilang lagi dan terus berlari menuju Xiaoyan. Jika Anda tidak bisa mendekat, cukup menyerang dengan pedang dari jauh. Sudah waktunya untuk mengakhiri, tapi jelas bahwa Xiaoyan tidak berniat membiarkan Su Wanzan terus menyerang. Xiaoyan meludah dengan lembut, dan cahaya di matanya berputar, dan burung layang-layang putih yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti gelombang laut, menuju ke arah Su Wanzan. Su Wanzan dia buru-buru menembak ke belakang, merasakan ada yang tidak beres dan berusaha menghindarinya. Pada saat ini, Xiaoyan sebagian besar akumulasi seperti benang muncul di bawah kakinya. Xiaoyan menggunakan bahasa dewa abadinya, dan hanya Baiyan di barat yang dapat memiliki kesempatan untuk mengendalikannya untuk sementara. Su Wanzan sosoknya terlalu dekat dengan Xiaoyan, dan jelas jeda ini sudah menjadi peluang bagi Xiaoyan. Saat Wanzan berhenti, Xiaoyan muncul di depannya. Pupil yang terakhir melebar, dan dia jelas dikendalikan untuk sementara oleh nafas Baiyan, tapi kendali ini hanya terbatas. Saat Su Wanzan dia membuka matanya, pupil matanya yang membesar tiba-tiba menyusut hingga ekstrim. Kekuatan guntur dan api tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat Su Wanzan hendak menghindar, kekuatan barat yang kuat menghantamnya. Pukulan yang kuat berasal dari guntur dan api dan segera meledak. Sebelum meledak, ia tampaknya mengumpulkan semua material di sekitarnya, yang merupakan karakteristik unik dari kekuatan kekerasan. Saat dia disatukan, sepertinya dia akan dimusnahkan di bawah kekuatan ini. Rantai ganda berputar sangat cepat di mata Su Wanzan, tetapi di matanya, waktu seolah melambat. Teratai api tiga warna yang indah perlahan berputar di dalamnya. Ada teratai guntur dengan tiga warna yang sama dan teratai api yang berputar ke arah berbeda jelas sangat tidak konsisten, tetapi keduanya bergabung menjadi satu seperti ini, dan ketidakmasuk akalan menjadi. Ini harus masuk akal. Kekuatan untuk secara paksa membalikkan aturan, setelah aliansi ini meledak, saya tidak perlu bertarung, sudah terlambat. Meski dia sadar akan krisis tersebut, semuanya terjadi dalam sekejap.
Terlebih lagi, cakupan kerusakan yang diakibatkan guntur dan api lebih besar dari yang dia bayangkan. Wajah api petir di depannya tiba-tiba menyala dan menghilang dari mata Xuanzan. Tubuhnya menghindari rasa krisis namun tidak hilang sama sekali. Hanya dengan melihatnya, dapat melihat bahwa rantai guntur dan api tidak menghilang, tetapi berubah menjadi puluhan ribu kaki, dan ruang kosong yang mengunci Xiaoyan dalam batasan ditutupi oleh terlarang. Dan larangan mulai retak. 10.000 prajurit Taixu adalah kunci untuk memecahkan batasan ruang. Perasaan krisis yang sangat kuat membuat Xuanzan berhenti menyerang Xiaoyan. Pada saat ini, dia tahu sudah terlambat untuk mundur. Dia menamparkan dadanya dan 3 perisai bening segera muncul di depannya. Thunder Fire Dual tidak meledak. Tepatnya, ledakan tersebut sepertinya tidak lagi terlihat dengan mata telanjang. Saya melihat baju besi Dewa Su milik Xuanzan jatuh di langit, dan potongan-potongan yang terlepas langsung terbakar seperti potongan kertas, dihancurkan oleh busur listrik dan berubah menjadi abu terbang. Adapun Xuanzan, tidak meledak, tetapi terbakar, kehilangan efek perlindungan aslinya. Mata Xuanzan menjadi semakin ketakutan, dan kulitnya yang terbuka mulai terasa terbakar. Nyala apinya tidak terlalu kuat, seperti terlalu lemah, bertujuan untuk mengurangi peradangan, perlahan menggerogoti dan menyiksanya. Namun, Xiaoyan tahu pasti ada alasan mengapa Taixu melakukan ini. Dia ingin membunuhnya, tapi dia juga ingin memaksimalkan efek membunuhnya. Jeritan Xuanzan menyapu seluruh lapangan. Ekspresi Su Wei dan Su Xing berubah setelah diselamatkan oleh Xuanzan, termasuk beberapa yang mulia lainnya. Mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Dari tempat mereka berada, cabang teratai api sangat besar dan tidak kokoh, namun jangkauannya telah meluas hingga 100.000 kaki. Bahkan meluas keluar formasi menembus batas, Anda bisa merasakan sensasi terbakar dan jantung berdebar-debar. Terlihat bahwa kekuatannya berada di luar imajinasi semua orang. Keterampilan bertarung macam apa ini? Sungguh luar biasa. Dia sangat lemah, meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya dalam beberapa hal. Tapi itu tidak akan mengubah apapun pada akhirnya. Keterampilan bertarung seperti itu mungkin telah melampaui jangkauan semangat juang kuno. Semangat juang seperti ini hanya bisa dicapai di jalan Chou Jie, yang bahkan lebih kuat dari jalan Huanggu. Benar saja, dia adalah reinkarnasi dari Murakami. Keterampilan bertarung yang begitu kuat harus ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya. Namun yang jelas, mengingat kekuatannya saat ini, dibutuhkan seluruh kekuatannya untuk melakukan skill bertarung tersebut. Saya tidak tahu apakah saudara Wan Zan bisa bertahan. Beberapa tokoh Taixu mempunyai ekspresi yang berbeda-beda. Tidak semua wajah menunjukkan kekhawatiran, ada yang sedikit mengangkat kepala dan sedikit menyipitkan mata, seolah sedang mengharapkan sesuatu. Jeritan Xuanzan menjadi semakin intens. Armor dewa palsu di tubuhnya tidak dapat bertahan lagi dan hampir roboh. Ini berisi guntur Haotian yang dapat menembus perlindungan, dan guntur penghancur surga yang kejam. Di sisi api terdapat api putih api abadi dan 10 api iblis absolut. Pada saat ini, kekuatan mereka yang berbeda bergabung menjadi satu, dan kekuatan yang mereka bentuk berada di luar imajinasi Xiaoyan. Xiaoyan berhenti di udara, seolah-olah dia seperti bahan obat di kuali obat saat ini. Hanya perlu waktu untuk menyempurnakannya. Memanfaatkan waktu ini, Xiaoyan memilih untuk bermeditasi. Di telapak tangannya, beberapa pil dilemparkan ke mulutnya. Xiaoyan sudah menderita beberapa pemukulan dan tidak bisa pulih lagi dari peradangannya dalam waktu singkat. Bahkan jika dia bisa membunuh Xuanzan, masih sulit untuk memecahkan situasi. Xiaoyan memikirkan Exe Beijing,
kenapa kamu melakukan ini? Tiba-tiba menghilang. Xiaoyan masih tidak tahu bahwa dia tampaknya menyelamatkan Xiaoyan, dan bahkan menyelamatkan kakak laki-lakinya dari Taixu. Dengan cara ini, dia mendapatkan kepercayaan Xiaoyan sampai batas tertentu. Namun, kepercayaan dan berbagai manifestasi inilah yang membuat Xiaoyan merasa tidak ada gunanya, dan dia akhirnya memastikan bahwa itu adalah identitas si yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Xiaoyan tiba-tiba berpikir, mungkin dia sama sekali bukan si. Pikiran ini meledak seperti guntur. Di antara alam dewa kekacauan, sejauh ini hanya dua orang yang terlihat, dan salah satunya adalah dokter palsu. Identitasnya tidak diragukan lagi karena dia sudah berdiri dan membenarkannya. Ada juga di dunia kekacauan nomor satu yang juga membantu Xiaoyan. Yang Tianzun Huachan. Meskipun dia membantu Xiaoyan hanya demi Yi, dia tetap bertemu dengannya. Salah satu hal pertama yang dilihat Xiaoyan adalah tiruannya. Adapun sosok aslinya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya Ye Beijing. Jadi bagaimana kita bisa yakin bahwa yang kita lihat adalah Ye Beijing atau si? Mungkinkah Ye Beijing yang saya temui sebelumnya palsu dan bersembunyi di antara kami? Jantung Xiaoyan tiba-tiba berhenti sejenak. Jika demikian, dia akan sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap yang diatur olehnya. Dengan tergesa-gesa, dia pertama-tama mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, dan kemudian memanfaatkan kepercayaan ini. Dugaan ini kemungkinan besar benar. Awalnya saya mengira Chang Mixi akan memulai perang antar dunia. Saya tidak menyangka dia akan mencoba membunuh saya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Beijing tidak membuat Xiaoyan memenuhi syarat untuk mempertanyakannya. Faktanya, sampai batas tertentu, Zhang Mixi Jianwo sangat dirugikan sehingga dia juga memprovokasi perang antara Shen Si dan Taixu. Tujuannya masih untuk memulai perang. Xiaoyan akhirnya mengetahuinya, dan terlebih lagi sekarang, mengapa Ye Beijing tiba-tiba menghilang di saat kritis. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Wanzan yang sedang berjuang, yang kulitnya perlahan-lahan bernanah. Tidak ada bagian kulit di tubuhnya yang utuh, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging. Jeritannya tidak berhenti, dan suaranya menjadi serak karena auman yang terus-menerus. Sebab apinya tidak hanya membakar daging dan darah, tetapi juga membakar bagian dalamnya. Daging dan darahnya yang menghilang serta vitalitasnya mengalir menuju jangkrik emas anti peradangan. Konsumsi klon tersebut turun ke tingkat pertama, dan kemudian mulai meningkat lagi. Klon Jinzhan melahapnya, dan aku bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai level ketiga. Setelah kematiannya, saya akan memanfaatkan krisis kedua teratai tersebut. Mari kita lihat apakah kita dapat mematahkan formasi tersebut, dan formasi ini tidak sempurna. Meskipun saya tidak memahami formasinya. Mungkinkah formasi ini dikunci rapat oleh anjing? Xiaoyan menjadi tenang, dan dia punya waktu untuk melihat dan merasakan bahwa formasi statis yang menghalanginya bukannya tanpa kekurangan. Kekuatan ganda api dan guntur cukup untuk membuka celah. Formasimu sangat bagus. Bukankah dia mastermu sebelumnya? Di atas tahta, bola mata biru di bahu Su Anxing merangkak di dahan, dengan matanya yang murni. Guru, saya belum pernah memiliki guru dengan roh terkenal. Pernahkah Anda mendengarnya? Bahkan seluruh jajaran dewa tidak akan pergi ke Tiga Dou setelah mendengar nama saya. Dok Ais mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan bangga, dengan tatapan jijik di matanya. Jika Anda memberi tahu saya siapa yang perlu dibunuh, ikuti saja saya.
Su Anxing secara pribadi mengambil tindakan dan menepuk kepala Gou Yan. Tuan Gou, saya sangat puas dengan Anda, dan tidak mustahil untuk mengikuti Taiksu di masa depan. Tapi seperti yang dijanjikan, kepada Tuan Gou, saya akan mengambil tindakan jika saya mau, tapi Anda tidak bisa memaksa saya. Bagus sekali. Katakan padaku apapun yang Tuan Gou inginkan di Taiksu, aku bisa memuaskanmu, selama kamu cukup setia. Su Anxing tertawa keras, lalu menatap mata anjing itu dengan serius. Tuan anjing mengatakan bahwa tidak pernah ada kata pengkhianatan sejak lahir. Gou Yan terbatuk 2 kali dan berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, kamu manis sekali. Saya sangat menyukai Su Anxing, dan senyum saya semakin dalam. Saya tidak tahu berapa banyak keluhan yang saya derita di sisinya, tetapi saya harus membalaskan dendam saya hari ini. Yang terbaik adalah membunuh pembunuh ini. Matanya yang besar penuh dengan kebencian, seolah-olah memang ada kebencian yang mendalam. Jangan khawatir, jika formasi Anda menjebaknya di sini, dia pasti akan mati. Su Anxing segera berkata. Maka yang terbaik bagi Tuan Anjing, aku harus melihatnya mati di sini dengan mataku sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Su Anxing tersenyum dan memandang Su Wancheng yang terbakar. Tidak ada rasa kasihan di matanya, dan dia bahkan tidak berniat menyelamatkannya. Bukankah dia milikmu? Dia akan dibakar sampai mati oleh pendekar 1000 pembunuh ini, kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Kata Gou Yan dengan sedikit kebingungan. Yang terkuat akan bertahan, yang kuat akan bertahan, dan yang kalah akan mati. Jika dia mati, itu hanya membuktikan bahwa dia terlalu lemah, jadi mengapa menyelamatkannya? Su Anxing menunjukkan ekspresi tak peduli. Anda benar, biarkan dia mati. Mata anjing terus berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengkur ke samping. Saat Hezui keluar dari lengan baju Xiao Yan, Dok Ai sepertinya semakin mengantuk. Melihat mata anjing yang tertidur itu, Su Anxing menunjukkan ekspresi menyayanginya, dan kemudian membuang muka. Dia mencibir pada Xiao Yan. Yang mulia, bahkan jika Anda telah kehabisan semua hak pilihan Anda, bukankah orang-orang di sekitar Anda akan mengkhianati Anda begitu mereka mengatakan bahwa mereka mengkhianati Anda? Menyedihkan sekali. Temui dokter istana, giliran Anda untuk mengambil tindakan. Su Anxing segera menggeliat dan berbicara perlahan. Segera, sesosok tubuh muncul di depannya, sebuah tangan tiba-tiba meraih leher Su Anxing dan mengangkatnya. Aku ayahmu dan jika kamu terus bersikap tidak berarti, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sebuah suara keras keluar, yang tiba-tiba membangunkan Gou Yan. Tubuh Su Zi sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di balik lengan jubah Su Anxing. Haha, saya hanya seorang penabur. Lihat, ini adalah anak-anak Anda, dan Anda tidak akan merasakan sakit hati apapun ketika mereka meninggal. Anda harus mampu menanggung. Wajah Su Anjing memerah setelah dicubit. Meski begitu, dia tetap memaksakan senyum dan menunjukkan ekspresi yang sangat menghina. Sepertinya di matanya, Su Qiantai bukanlah apa-apa. Su Qiantai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan mengangkat tangannya untuk melemparkannya ke tanah. Dengan suara gedebuk, sebagian besar tulang Su Anxing hancur, seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang rusak, dan wajahnya menjadi pucat. Su Qiantai segera berbalik dan melihat ke arah lapangan. Matanya tidak pernah tertuju pada Su Wanzan, dan sepertinya dia sama sekali bukan anaknya. Apa yang dia lihat adalah Xiao Yan, yang sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Apakah kamu benar-benar reinkarnasi yang mulia?